بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada malam ini kita coba untuk mengambil tema kajian kita dari kitab Himpunan Putusan Tarjih, dan kita akan mengawali pada kesempatan ini Kitab Thaharah, kitab tentang taharah, kitab tentang kebersihan. Kata at-taharah itu adalah bersih, tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bersih, at-taharah. Nah, ini kitab Taharah ini adalah kitab yang kedua dari Himpunan Putusan Tarjih setelah membahas tentang iman. Jadi, kalau kita baca kitab Himpunan Putusan Tarjih itu diawali dengan kitab beriman, kitab tentang iman. Kenapa? Jangan-jangan imannya orang Muhammadiyah beda atau tidak? Jadi itu dibahas dulu kitab beriman, baru kemudian kitab at-taharah. Nah, apa yang diambil dari kitab at-taharah ini? Pertama, sebelum masuk pada kitab taharah ini, kita melihat dalam cetakan dari kitab Himpunan Putusan Tarjih ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Allah menyebutkan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutlah aku, yaitu ikut Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampunkan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa pesan yang ingin disampaikan dengan ayat ini? Dan ini memang metode penulisan dari kitab Himpunan Putusan Tarjih dan pencetakan. Biasanya diawali dengan ayat, lalu kemudian judul kitab, lalu kemudian muqaddimah. Muqaddimah itu pengantar, pembukaan. Lalu kemudian ada tamhid, penjelasan. Jadi kalau ada hal-hal yang dibutuhkan untuk diketahui lebih dahulu sebelum masuk dalam putusan tarjih itu, maka biasanya diawali dengan muqaddimah dan tamhid, untuk kita bisa memahami bagaimana permasalahan yang akan dibahas dalam bawah tarjih tadi.
Nah, ini ayatnya apa pesan yang ingin disampaikan dari surat Ali Imran ayat 31 tadi? Bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapat kecuali dengan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita tidak akan mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikut kepada Nabi. Ikut kepada Nabi ya ikut pada hadis Nabi. Mau melaksanakan hadis-hadis yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka Imam Ibnu Katsir itu menyebutnya, ketika menyebutkan tentang ayat ini, tafsir beliau itu hadhihi ayatun hakimatun ala man idda'a annahu yuhibbullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir itu, ayat ini menjadi pemutus perkara. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah walam yattabi millata Muhammadiyah, kata Muhammadiyah di situ. Kata Imam Ibnu Katsir, artinya siapa yang tidak mengikuti jalan hidupnya Muhammad, bukan jalan hidupnya Muhammadiyah itu, tapi jalan hidupnya Muhammad itu. Maka Muhammadiyah itu upaya untuk mengikuti jalan hidup Muhammad. Siapa yang mengaku dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau mengambil dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa kata Imam Ibnu Katsir? Fahuwa kadzibun binafsi. Pada hakikatnya bohong. Kalau orang yang mengaku cinta pada Nabi, mengaku mengikuti Nabi, ingin mendapatkan cinta Allah, apa yang harus dia lakukan? Itu tafsir ayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, pesan ini ingin disampaikan oleh majelis itu bahwa keputusan-keputusan majelis tarjih itu selalu bersumber pada hadis-hadis Nabi SAW. Selain daripada Al-Quran tentunya yang menjadi landasan umum. Ya, keputusan apapun yang diambil, yang ditetapkan dalam sidang-sidang tarjih yang berkaitan tentang permasalahan keagamaan, pasti itu bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan tadi. Nah, dalam kitab Thaharah ini diawali dengan muqaddimah. Muqaddimah itu apa? Tadi pembukaan. Pembukaannya itu dicantumkan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini ayat tentang wudu. Surat Al-Maidah surat yang keberapa itu? 5. Ayatnya yang ke-6. Gampang apanya itu? 5, 6. Surat yang ke-5 ayat yang ke-6. Itu tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka iksil. Kata iksil nanti di garis bawah itu. Kata iksil itu faghsilu wujuhakum. Maka apa yang dimaksudkan iksil itu? Cucilah, basuhlah wujuhakum, muka-muka kalian, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku. Sampai siku. Wamsahu. Dan kalau sudah selesai itu, Allah katakan wamsahu, kata Allah Subhanahu wa taala, biru'usikum. Imsah itu artinya beda dengan mengusap, beda dengan membasuh, ya, beda dengan membasuh, gitu. Beda dengan iksil tadi. Wamsahu itu apa? Mengusap saja, tidak membasuh.
Apa bedanya kalau iksil itu membutuhkan air yang banyak? Kalau imsah itu cukup membasahi dengan air, tidak harus air yang banyak. Itu bedanya di situ. Maka nanti kalau hadis Nabi menyebutkan tentang mandi di hari Jumat itu pakai kata iksil, itu pakai ghusala itu, bukan pakai masaha. Kalau masalah cuma mengusap doang, jadi nggak usah mandi basah. Jadi kalau mandi hari Jumat itu disebutnya pakai ghusala. Ghuslul yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muslimin. Itu kata ghusala. Ghusala itu artinya mandi atau mencuci, membasuh. Bahasa kita itu dengan air yang banyak. Beda dengan imsak. Nah, tadi Allah katakan dalam ayat ini faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi kepala itu nggak usah sampai diguyur air itu nanti. Kalau bahasa tafsirnya itu tidak harus diguyur air itu, tapi cukup kita usap. Dengan air, kita ambil air, tangan itu kita basahi, maka kita usap bagian kepala. Wamsahu biru'usikum, maka usaplah bagian kepala. Bi di situ nanti menurut Imam Asy-Syafi'i ada kalimat bi-nya itu. Ini sampai. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, ini usap, usaplah. Biru'usikum, kepala-kepala kalian. Nah, di sini ada kata bi. Bi di sini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu yang dimaksudkan dengan bi ini harfun yufidu litab'idi. Kata beliau itu huruf yang berfungsi untuk apa? Litab'id. Litab'id, yang menyebutkan sebagian. Maka cukup menurut beliau 1, 2, 3 selesai. Nanti kita lihat itu. Jadi jangan kaget kalau ada saudara-saudara kita yang wudunya masih begini nih. Karena memang ayatnya itu biru'usikum. Usaplah kepala kalian di situ. Bi-nya di situ adalah litab'id, untuk menunjukkan sebagian kepala. Jadi kalau bagian depan sudah diusap, sudah cukup. Itu dalam tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian dalam keadaan janabah. Junub, apa junub itu? Janab itu, junub itu diambil dari kata ijtnaba, artinya jauh. Kenapa dikatakan junub? Karena dia jauh untuk melaksanakan syariat, jauh untuk melaksanakan ibadah karena ada penghalangnya, maka disebut dengan junub. Maka wa in kuntum junuban, kalau kalian dalam keadaan janabah, dalam keadaan hadas besar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatahharu, maka bersucilah. Jadi tidak cukup hanya wudu, tetapi bersuci. Apa bersuci di situ? Yaitu mandi. Itu maknanya. Harus membutuhkan mandi. Nah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammam. Maka jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau baru dari kamar kecil, dari toilet,
aulamastumun nisa atau menyentuh wanita. Menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, maka dia kemudian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Dengan debu yang bersih. Sa'id itu Allah katakan nanti sa'idan thayyiban. Sa'idan thayyiban. Kata sa'idan ini debu, bukan tanah, bukan pasir. Kalau pasir atau tanah itu dalam bahasa Arabnya turaban, tapi di sini digunakan sa'idan, walaupun tidak terlihat itu sudah cukup. Jadi nggak usah harus mau berangkat haji ngambil pasir, bawa pasir dari rumah buat tayamum di pesawat. Ya Mas Eko ya, nggak usah pakai bawa pasir. Cukup debu yang menempel itu sudah cukup untuk tayamum. Karena katanya sa'id, bukan turab. Kalau turab itu ya pasir, harus terlihat, atau debu yang terlihat. Tapi kalau sa'id itu debu yang tidak terlihat. Sehingga di dinding pesawat, di dinding pakaian, apa di pakaian kita itu ada debu-debu yang menempel. Boleh. Ya. Nanti kalau kita dalam umrah itu nanti jika tawaf itu kalau batal dan tidak memungkinkan dia untuk keluar, boleh dia bertayamum. Temannya sebelum depan dia tayamum langsung. Lanjutkan. Paling dulu ya. Iya. Karena kalau dia keluar nanti dia menunggu ngulang lagi tuh, nambah lagi, bukan mengulang, nambah di tempat di mana dia berhenti itu hitungan terakhirnya. Kan 7 kali putaran gitu. Oke. Cuman orang aneh ini orang aneh ini kok tayamum begitu. Jadi lucu. Ya, yang aneh bukan ya, karena kita belum tahu ya. Belum tahu. Tapi itu yang disebutkan dalam sa'idan thayyiban. Nah ini aulamastumun nisa tadi, menyentuh wanita, maka nanti perkara yang diperselisihkan para ulama itu apakah menyentuh wanita itu batal wudu atau tidak. Nyolek maksudnya itu. Nyolek. Iya, kata di sini lamas. Lamas itu asalnya bersentuhan kulit. Itu kata lamas. Maka kalau Imam Syafi'i itu batal menyentuh wanita, mahram bukan mahram, syahwat dengan tidak syahwat, ya batal. Itu menurut beliau. Kata lamas itu artinya menyentuh, bersentuhan kulit, itu kata asalnya. Tapi para ulama lain yang menyebutkan di situ bukan bermakna bersentuhan kulit, tetapi jima, berhubungan suami istri. Nah, ini kata lamas. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu nggak dapati air, maka tayamum dengan debu yang bersih. Apa yang dilakukan dalam tayamum? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka imsah tadi. Imsah itu apa? Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Jadi nggak usah sampai ke badan-badan kalau tayamum. Enggak perlu gitu ya. Karena yang diperintahkan itu wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Usap tangan kalian dan wamsahu biwujuhikum, wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Air itu, yadun itu ini. Ini yadun. Dalam bahasa Arab itu pergelangan tangan nih. Jadi tidak perlu sampai siku. Marofik tadi ya, tapi aidun ini nih yad itu. Maka ya sudah, yang ditayamumkan ya ini saja.
Biwujuhikum, wajah kalian, dan kedua telapak tangan kalian. Ini kan ada yang kita lihat tayamum sampai sini ya. Bahkan ini belum seberapa. Dulu di masa Nabi itu ada yang tayamumnya guling-guling di pasir. Itu hadisnya itu ya kayak kucing. Jadi ada seorang yang dalam keadaan hadas besar janabah, lalu ketika Nabi sedang sholat subuh bersama para sahabatnya, dia nunggu tidak sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi tanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Saya dalam keadaan hadas besar ya Rasulullah. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Saya bertayamum. Tayamumnya bagaimana? Guling-guling di pasir, karena dia pikir disamakan dengan mandi besar. Lepotan dengan pasir ya. Nah ini asalnya ayat itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan menjadikan kalian itu sulit. Ya, ada kesulitan bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah menginginkan agar mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Ini ayat yang dicantumkan dalam muqaddimah kitab Thaharah. Apa artinya? Ayat ini mencakup pembahasan kitab Thaharah yang ada dalam himpunan putusan tadi. Satu, pembahasan tentang wudhu. Dua, pembahasan tentang hadas besar. Tiga, pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang tayamum. Maka disitulah yang kita baca dalam putusan tadi ini, termasuk di dalamnya dimasukkan dalam permasalahan mengusap dua mata kaki atau khuf yang menggunakan sepatu. Kita kan belum pernah sholat pakai sepatu ya. Ada bisa aneh lagi nanti datang ke musola pakai sepatu, sholat pakai sepatu. Ya mere nama ketua ranting nanti. Dan itu ada sunnahnya itu ya. Pakai khuf pain itu namanya. Khuf itu yang dimaksudkan dengan khuf itu terbuat dari kulit. Kalau bahasa kita itu kalau dulu ejaannya kasut ya. Terbuat dari kulit, bentuknya seperti kaos kaki yang digunakan untuk alas kaki. Jadi bentuknya kayak kaos kaki tapi terbuat dari bahan kulit seperti sepatu. Tidak, kalau kita kan dari bahan kain. Nah, itu pelapis untuk dalam keadaan dingin ataupun tidak nyaman. Sama fungsinya dengan kaos kaki. Jadi kalau kita, terutama para wanita, para ummahat, kalau misalkan mau berwudu atau kita yang berada di kantor malas buka kaos kaki, ya sudah, Pak, nggak usah dibuka kaos kakinya. Bisa pakai berwudu. Nanti sholatnya dengan menggunakan kaos kaki. Iya. Syaratnya kaos kakinya dalam keadaan thaharah tadi, dalam keadaan bersih. Yang tahu Pak. Jangan yang udah sekian lama kesian yang di sampingnya gitu. Ya. Nah ini dasar dari kitab Thaharah tadi. Maka bahasan dalam putusan tadi itu, beberapa bahasan tentang kitab Thaharah itu, yang pertama adalah wudu. Nah, bagaimana kaifiatnya wudu itu? Kaifiat wudu itu yang pertama disebutkan idza tawadha'ta. Apabila kalian ingin berwudu, faqul bismillahirrahmanirrahim mukhlishan biniyatika lillah. Kalau kalian mau berwudu, maka hendaklah kalian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ikhlas dengan niat karena Allah. Kok di sini nggak pakai usolli, nggak pakai nawaitu wudu, ya. Nawaitu an tawaddo atau wudu atau an atawaddo
al-wudu'a lillahi ta'ala. Hanya disebutkan dengan apa? Mukhlisan biniyatillah, niatika lillah, yaitu kalian ikhlas niatkan karena Allah. Tidak perlu mengucapkan. Kenapa? Karena niat itu makanu hafil qalbi, tempatnya dalam hati, bukan di mulut. Itu niat. Jadi niat itu di mana letaknya? Dia dalam hati. Kita nggak tahu niat kita masing-masing. Satu temennya dia mah niatnya ria, ya siapa yang bisa jamin? Kita nggak tahu ya. Dia mau ikhlas nggak tahu, karena itu niat. Niat itu yang tahu siapa? Allah SWT. Maka mukhlisan lahuddin, maka niatkan dengan ikhlas karena Allah SWT, dan bacalah diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh atau cukup bagi kita mengucapkan bismillah juga diperbolehkan. Jadi kalau kita mau melengkapi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Waksil kapaika salasan, maka cucilah telapak tanganmu 3 kali. 3 kali. Bagaimana mau cucinya? 3 kali. Cuci 3 kali. Telapak tangan kita itu sampai pergelangan sini, cuci 3 kali. Kemudian wastanna bil araqi au nahwi, dan kemudian basuhlah atau gosoklah gigimu dengan kayu arak atau sejenisnya. Kayu arak itu apa sih? Kayu arak itu siwak ya. Itu yang disebut dengan bersiwak. Bersiwak. Maka siwak itu sunnahnya itu ketika wudhu, bukan mau sholat kita kantongin siwak kemudian ya ada di masyarakat kan begitu ya. Begitu pada umumnya. Jadi kita kantongin siwak lalu kemudian Iya. membersihkan lalu kemudian kantongin lagi gitu ya. Bisa pakai lagi deh. Kalau kayu siwak itu kenapa kayu siwak itu? Kalau kayu siwak itu digunakannya ujungnya yang dipakai itu. Akar apa kulitnya yang dibuka itu ujungnya. Nanti kalau kita udah habis pakai dipotong lagi, berarti kulit yang baru. Maka biasa kayu siwak itu yang bagus yang kering. Ada yang basah, ada yang kering. Tapi kalau yang bagus itu kayu siwak itu yang kering. Yaitu siwak. Waksil atau wastanna bil araqi au nahwiha. Summa tamat madha wastan syaqqa min kabin wahidin wastanni tab'alu dzalika salasan. Lalu kemudian berkumur-kumur dan istinsak dengan kedua tangan yang satu, bikapin wahidin, dengan menggunakan tangan yang satu, wastansir dan istinsak. Nih, ada 3 hal ini yang dilakukan sekalian jalan. Yang pertama madmadah, yang kedua istinsak, disebutkan dalam hadis Nabi itu begitu, istinsak. Dan yang ketiga istinsar. Apa madmadah itu? Kumur-kumur. Istinsak memasukkan air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkannya 3 kali. 1 kali jalan. Jadi bagaimana 1 kali jalan? Dengan menggunakan tangan yang satu, bikapin wahidin, dengan tangan yang satu. 1 kali jalan, kita masukkan air ke dalam mulut sambil menyedot ke dalam hidung, lalu kemudian kita berkumur-kumur dan kita keluarkan air dari itu. Itu 1 kali jalan. Biasanya kalau di masyarakat kan hidung 3 kali, kumur-kumur 3 kali. Yang ada di masyarakat. Padahal yang sunnahnya itu 1 kali jalan. Dalam keadaan 1 kali jalan. Jadi kita lihat hadisnya. Hadisnya ini cuma 1, tapi ini dirinci oleh majelis tadi. Lalu kemudian wabalik bihima malam takun sa'iman, dan lakukan itu istinsak tadi dan istinsak tadi itu dengan dalam.
kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa nggak usah kenceng-kenceng nyedotnya ke hidung itu, Kata apa tuh? batal nanti. Ya, kalau dalam nggak puasa ya kita tepung sampai air itu masuk ke bagian hidung sebelah atas. Kan sakit ketemu. Ya agak sakit memang kalau belum biasa ya. Agak sakit di sini. Kelayangannya sampai ke kepala. Iya. Yang belum biasa itu. Ya cuma harus kita sempurnakan wudunya itu. Lalu kemudian sumaksil wajhaka salasan. Lalu kemudian basuhlah wajahmu itu 3 kali. Mana yang dimaksud dengan wajah? Yang dimaksudkan dengan wajah ini area sini. Maka dulu ada pertanyaan wanita kan disuruh menutup kepalanya ketika dalam keadaan sholat. Batasannya sampai mana? Apakah sampai menempel di dagu apa sampai ujung leher? Ada yang kalau bagaimana wanita yang dia sholat ujung lehernya ini batasan tengahnya itu sampai ujung leher saja, tapi ininya dagunya tidak tertutup. Apakah membatalkan sholatnya atau tidak sempurna sholatnya karena tidak tertutup aurat misalkan? Itu yang ditanyakan di sebagian ibu-ibu Aisyah waktu itu menanyakan. Majelis Tahqiq dalam hal ini memandang bahwa yang dimaksudkan menutup di situ itu adalah menutup illal wajh, kecuali wajah, dan yang dimaksudkan wajah itu ini. Tetapi dalam sholat atau dalam hal yang menyulitkan kita, yang tidak mungkin kita sampai seperti ini, misalkan wanita ya sudah seperti kepalanya aja, mukanya aja tertutup misalkan, ujung lehernya apa yang terbuka, ujung lehernya tertutup semua, itu menyulitkan dia, maka itu tidak dibutuhkan atau tidak mengapa baginya agak terbuka misalkan, agak melonggarkan. Karena apa kaidahnya di taisir tadi, bahwa dalam tuntunan agama itu bukan sesuatu yang memberatkan. Jadi itu berapa kali? 3 kali. Bimasil naqawini wa italati guslihi ma'ada tadlik. Lalu kemudian setelah itu apa? Yang dilakukan setelah itu dengan dibasuh muka tadi. Lalu kemudian menyela-nyela jenggot. Kalau ada tulisan di situ jenggot. Kalau ada jenggot, kalau yang namanya jenggot nggak usah. Dan Nabi biasanya menyela-nyela janggutnya. Sumaksil yadaika ma'al mirfaqa ini bidalki salasan. Lalu kemudian basuh kedua tanganmu sampai siku 3 kali bidalki, yaitu dengan seperti mulut. Jadi mengasuhnya bukan hanya sekedar membasahi, tapi dia basuh seperti dia mengurut. Apakah dari ujung ke sini sampai sini terus balik lagi ke sini? Berapa yang dimaksudkan dengan 3 kali itu tidak dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Cukup beliau melakukan 3 kali. Bisa kita dari ujung sini ke bawah atau dari bawah ke sini. Itu hal yang namanya diperbolehkan dalam melaksanakan. Jadi tidak harus secara rigid atau secara ketat. Wahalul asabi, dan di sela-sela kulitnya ujung jarinya. Jadi di sela-sela ketika kita ini tidak hanya sekedar membasahi, tapi kita sela bagian-bagian daripada jari-jari kita yang ada ini. Wahalul ma'italati ghasliha wa bada bil yumna, mulailah dengan yang kanan, sumamsah biwaksika, kemudian baru kepala. Mulai dari yang kanan. Kita biasanya kan bergantian kanan kiri kanan kiri. Tapi yang sunnahnya itu kanan dulu. Kalau kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Kaki juga begitu, kanan dulu 3 kali sempurnakan, baru kiri 3 kali. Jangan kanan kiri, nanti malaikatnya bingung. Ini lihat ini.
Tapi kalau dalam hadis Nabi, kenapa Aisyah itu menyebutkan kepada kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu, dia sangat suka melakukan sesuatu yang baik itu dari yang kanan. Jadi kita mengawalinya dari yang kanan, baru selesaikan, baru kemudian kiri. Sumamsa birasika, kemudian usaplah kepalamu, au binasiatika wa alal imamah, atau usaplah kepala kamu itu dan mulai dan ubun-ubunmu atau atas sorbanmu. Nah, kalau kita pakai imamah, pakai sorban, jadi usap atas. Ya kalau yang pakai sorban, ya apakah tidak dibuka dibolehkan? Bolehkan. Terus bin mu'atin yadaini min muqaddamihi ilal aqab, dari bagian depan sampai belakang, bagian ujung, kemudian kembalikan ke depan dan langsung ke telinga. Jadi satu kali jalan. Jadi dari ujung kepala sampai sini, bukan dari ujung kepala sini sampai ujung rambut, repot kalau wanita. Dan bagi wanita boleh untuk digelung nanti, ya, atau diikat ya rambutnya, lalu kemudian dia sampai terpuk saja, kembalikan, lalu kemudian telinga. Dan digunakan wamsah. Wamsah itu artinya tidak membutuhkan air yang banyak. Jadi jangan dikuasain air segini, sehingga itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan Nabi menggunakan imamah itu dibolehkan, tidak melepas. Maka dari perbuatan Nabi menggunakan imamah itu, para ulama melakukan qiyas, analogi, boleh bagi wanita dia tidak melepas jilbabnya kalau seandainya tempat wudhu yang ada itu tidak ada tempat wudhu wanita yang khusus wanita ini. Boleh dia tidak membukanya. Aduh, darurat, tidak ada tempat wudhu khusus wanita dan itu terbuka, misalkan seperti di rest area misalkan kita tidak bisa berwudhu di tempat wudhu yang terbuka, maka nggak usah kita buka, nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Ya di atas, dari ujung ini sampai belakang, langsung masukkan jari ke dalam telinga, jari kita ke dalam telinga kita dimasukkan untuk melanjutkan. Itu dibolehkan. Dianalogikan dengan sorban atau imamah yang digunakan oleh Nabi. Nabi tidak buka sorbannya. Jadi wanita juga boleh dalam kondisi yang seperti itu. Dan kemudian sumamsal udunaini dhahiruhuma bil ibham, telinga dilakukan dengan apa? Dengan mengusap, ya. Memasukkan bagian jari jempolnya itu ke dalam dan bagian telunjuknya di depan, bagian belakangnya. Itu yang dilakukan. Lalu kemudian sumaksil rihlaika ma'a al-ka'baini biddal kisalasan, dan kemudian cucilah kedua kakimu sampai mata kaki dengan mengusap-usap atau mengurut-urutnya, wa khalil asabi, dan dilakukan sama menyela-nyela antara jarinya. Wabda bil yumna, mulai dengan yang kanan. Wa ta'ahad waslaha, sungguh-sungguh dalam mencucinya. Dan setelah berwudu baca doanya asyhadu an la ilaha illallah wa taqul syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tidak disebutkan di sini doa setelah wudu, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya. Kalau kan ada setelah mengucapkan syahadat ada tambahan doa wudu itu. Ya. Di dalam putusan tarjih tidak disebutkan. Kenapa? Karena dalam sidang tarjih ketika memutuskan tentang baca wudu ini hanya diambil hadis yang qat'iynya saja. Dan waktu itu menurut beberapa informasi dari orang tua yang memang mengikuti sidang tarjih itu menyampaikan bahwa pada saat itu hadis-hadis yang tentang doa itu diragukan validitasnya. Jadi apakah itu sunnah atau tidak? Tetapi secara umum ya boleh berdoa setelah itu silakan.
Jadi boleh kita berdoa setelah. Yang penting yang dikatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Lalu kemudian kita tambahkan doa, silakan. Kita tambahkan doa seperti yang kita biasa dengar gitu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini tentang wudu tadi. Jadi tentang wudu tadi. Hadis-hadisnya nanti bisa kita dapat tentang wudu ini. Tetapi hadis yang paling mendasar tentang praktek wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadis yang kita dapatkan dari Humran ibn yang menceritakan kepada kita bahwasanya Utsman bin Affan pernah mempraktekkan wudu Nabi. Lalu kemudian mengatakan, inilah wudu yang aku lakukan, yang aku lihat Rasulullah berwudu seperti itu. Itu dalil yang terkuat tentang masalah wudu. Nah, ini mungkin bahasan kita pada kesempatan ini tentang peserta haji yang berkaitan tentang wudu. Silakan nanti kalau ada yang ingin didiskusikan dan dipertanyakan, dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrum minallahi wa barakatuh karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan kajian keislaman yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan dapat menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita meningkat ke acara atau sesi tanya jawab, di mana seluruh jamaah yang hadir diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang materi yang tadi telah disampaikan oleh guru kita. Namun demikian, tetap diizinkan untuk mengajukan pertanyaan di luar daripada materi yang telah disampaikan. Untuk itu, kepada seluruh jemaah dipersilakan. Videonya baru kemarin. Ya, siap. Lebih ketat cara wudu itu yang saya pernah baca sih di dalam hadisnya itu, jadi dari Umar itu dikatakan kan seluruhnya 3 kali, itu kecuali yang kepala itu banyak juga yang saya dengar pendapatnya bahwa kepala itu yang tadi mengusap kepala itu hanya sekali, bukan 3 kali. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua apa itu tadi ya? Yang kedua lupa satu. Kan lupa, belum ingat. Ya betul ya, bahwa seluruhnya itu sunnahnya dilakukan 3 kali. Adapun yang kepala cukup 1 kali. Nah, ini diambil dari apa? Hadis praktek wudunya Utsman. Jadi praktek wudunya Utsman itu satu yang menyebutkan barang siapa berwudu misla wudu ihada summa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Utsman mengatakan, aku melihat Rasulullah berwudu seperti itu. Lalu kemudian beliau bersabda. Ini ucapan Utsman bin Affan yang mempraktekkan wudu Nabi. Nah, di dalam praktek wudu tadi itu mengusap kepala dan telinga memang 1 kali, tidak 3 kali. Itu yang dilakukan. Nah, bagi yang lainnya bagaimana? Yang lainnya disunahkan untuk 3 kali. Kalau misalkan 1 kali sah nggak wudunya? Sah, cuma tidak dapat pahala sunnahnya. Sunnah wudu itu 3 kali tadi. Tapi kalau dia 1 kali saja sah, kalau wudunya sah, namun merugi, tidak mendapat pahala sunnah. Itu yang betul itu ya pertanyaan tadi ya.
Hanya 1 kali untuk kepala dan telinga. Hanya 3 kali. Silakan lagi. Sudah ingat nih. Kalau hal yang membatalkan wudhu, nah itu kan kalau misalnya berdarah itu termasuk kayak contohnya jerawat gitu, Dipecah. iya pecah gitu, itu keluar darah, itu membatalkan wudhu atau enggak? Terus satu lagi nih, sama membacakan tadi diwajibkan membaca basmalah. Terus bagaimana jika kita wudhu di dalam kamar mandi? Sunahkan ya, tidak diwajibkan. Sunahkan membaca basmalah, bukan diwajibkan. Ya. Dengan dasarnya kullu amrin libalin layub nabi basmalah faqad akhta. Setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputuslah. Apa artinya terputus itu? Keberkahannya, terputuslah pertambahan nilainya, terputuslah kesempurnaannya. Itulah kemudian hadis itu menyatakan dan memberikan pelajaran sunnah bagi kita untuk mengawali aktivitas yang baik itu dengan basmalah. Aktivitas apa saja. Nah, bagaimana kalau wudhunya dalam kamar kecil? Kamar kecil ini tempat yang Nabi tidak menyukai untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Untuk mengucapkan nama Allah, Nabi tidak menyukai. Buat apa? Kenapa? Dita'zim bi asma'illah, untuk mengagungkan nama Allah. Jadi tidak suka. Bahkan kalau ada orang yang mengucapkan salam lalu kemudian beliau berada di kamar kecil ya, atau tempat beliau wudhu dan sebagainya itu, maka beliau sungkan untuk mengucapkan jawaban salam tadi. Itu yang diceritakan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Nah, kita bagaimana dengan wudhunya? Ya. Kita bisa melakukannya cukup dengan hati saja, dalam hati saja. Karena kita khawatir melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, yaitu mengucapkan lafaz Allah di tempat yang tidak layak, tempat kamar kecil. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Yang pertama tadi apa lagi? Berdarah. Ya, berdarah apakah batal? Tidak. Tidak. Yang membatalkan wudhu apa? Ya, keluar, yang ditetapkan itu keluar dari 2 lubang. Itu yang disepakati oleh para ulama ijma. Jadi yang disepakati oleh para ulama itu batal wudhu itu keluar dari 2 lubang. Yang tidak disepakati apa? Tidur terlalu, tidur malam, atau tidur yang panjang. Itu tidak disepakati apakah batal atau wudhu. Kemudian apalagi? Tidak. Kalau misalkan keluar darah, jerawat, atau nepok nyamuk, darahnya nempel misalkan, batal tidak? Tidak batal. Silakan aja lanjutkan sholat. Tidak ada masalah ini. Asal jangan ketika jerawatnya pecah lalu dipencet-pencet. Nanti sudah waktunya sibuk. Batalnya bukan karena jerawatnya, karena batalnya itu disibukkan dengan gerakan yang menyebabkan gerakan yang bukan termasuk bagian daripada sholat. Itu yang menjadi batal tadi. Ya, ada orang sibuk rapiin jam, kadang kita lihat ya. Ya, dari tahu. Bahkan kalau fikihnya Imam Syafi'i itu 3 kali bergerak itu batal. 3 kali gerakan berturut-turut. Maka kalau kita imam biasanya, kita menjadi imam di tempat-tempat saudara kita itu yang fikihnya Syafi'i, misalkan imamnya entar berapa kali megang telinga, itu dianggap batal udah sholatnya. Menurut mereka itu, ini nggak pantas jadi imam gitu. Karena 3 melakukan gerakan berturut-turut selama sebanyak 3 kali. Yang dipahami. Tapi
Kalau gerakan itu tidak berkaitan dengan sholat, ada gerakan yang dimakruhkan, tapi tidak membatalkan sholat. Tapi ada gerakan yang juga membatalkan sholat. Apa gerakan itu? Gerakan yang tidak berkaitan dengan ibadah sholat dan dilakukan terus menerus, sehingga menyibukkan dia dari gerakan itu dan meninggalkan kekhusyuan sholat, maka sudah membatalkan. Ada lagi? Ya. Ya. Kaitannya tadi dengan surat ke-5 ya, Al-Maidah 6. Itu tentang taharah. Kalau kita lihat ayat itu, memang taharah yang diminta oleh Allah itu hanya 3 bagian yang kita lakukan. Pertama adalah basuh muka, wajah, basah wajah, tangan dan kepala. Tidak ada rincian sampai untuk berkumur. Ya, kalau telinga, kaki pun di sini tidak ada. Begitu. Ada sampai ke 2 mata kaki. Ya, sampai ke 2 mata kaki. Gitu. Jadi itu nggak ada. Artinya, apakah kalau kita melakukan ini sah wudunya? Sah. Ya, tidak ada tambahan. Harus tadi misalnya berkumur gitu ya. Ya, apakah sampai bersiwak? Nah, siwak pun itu saya tanyakan apakah kalau memang itu ketentuan di situ bersiwak, artinya minimal itu 5 kali dalam bersiwak. Iya, 5 kali. Jadi kalau wudhu segi, wudhu masih segi. Ya, seperti itu. Dan itu saya belum pernah lakukan. Saya belum pernah sampai 5 kali itu. Dan yang selanjutnya masalah itu tadi ya tayamum. Ya, tayamum. Nah ini pun saya pikir saya sih lebih setuju kalau kita diberikan cara tayamum yang dilihat bagaimana sih tayamum itu prakteknya bagaimana itu, jangan laki-laki bagaimana ya. Ini kan tayamum hanya mengusap tangan dan muka gitu. Lalu misalnya berapa kali misalnya ya? Misalnya ininya 3 kali. Apakah ya? Satu kali saja. Sekali saja. Lalu tadi saya lihat tidak ada yang harus ditiup, begitu ya, tidak ditiup. Nah itu mungkin kita pengen contoh hadiran kita bisa gitu ya. Tapi itulah yang saya ingin juga. Ya terima kasih. Iya. Yang berkaitan dengan wudhu tadi, apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah yang wajib wudhu. Jadi wajib wudhunya. Jadi perkara yang wajib untuk berwudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu sudah selesai. Jadi kalau kita berwudhu dengan mencukupkan itu sah sudah. Nah, praktek wudhu yang sempurna itulah yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Bagaimana wudhu Rasulullah SAW. Nah, itulah kemudian para ulama membagi, ada yang wajib wudhu dan ada yang sunnah wudhu. Termasuk sunnah wudhu itu adalah istinsyak tadi dan istinsar. Termasuk sunnah wudhu tadi itu bersiwak. Ini sunnah wudhu. Kalau kita tidak kerjakan, apakah sah wudhunya? Sah, tetapi kita tidak mendapatkan sunnah. Tidak mendapatkan sunnahnya. Bagaimana bersiwak dalam wudhu tadi. Jadi kalau kita kerjakan yang wajib saja sudah cukup, sudah salatnya sah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sudah, itu selesai, cukup sewudhunya. Tapi tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Ya guys. Maka kita berupaya untuk melakukan yang sunnah tadi. Nah, yang kedua tadi tentang tayamum. Tayamum itu nanti pada bahasan berikutnya itu disebutkan, jika kalian berhalangan menggunakan air karena sakit
atau khawatir mendapatkan mudarat, atau kamu di dalam bepergian kemudian tidak mendapat air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan debu yang baik untuk mengganti wudhu dan mandi. Bagaimana caranya? Nanti disebutkan dalam putusan tarjih itu padrib biyadaikal ardo wal puha. Pukul atau tepuk dengan kedua telapak tanganmu bumi atau apapun juga. Wa nubha, kemudian tiup. Setelah kita tepuk dan tiup. Lalu kemudian apa? Setelah itu apa yang disunahkan dalam hadis tadi? Yang disunahkan itu waqul bismillahirrahmanirrahim sumamsah bihima wajhikal kafain. Dan kemudian usap muka. Kemudian wa mata amkanat istimal al-ma'i falyatatahhar. Dan kalau kalian nanti mendapatin air, maka kalian tetap dalam keadaan tayamum. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan air, maka kalian berwudulah dengan air. Sudah selesai hilangnya alasan untuk berwudu. Nah, setelah mengusap kedua tangan muka itu baru tangan. Maka ada dua praktek yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Tarjih itu membenarkan kedua-duanya. Satu, tepuk, ya, tepuk nih, kemudian tiup. Setelah tiup apa yang dilakukan? Muka, baru tangan. Sudah selesai. Gak usah sampai sini atau muka sampai kepala. Cukup muka saja. Jadi tepuk, ditiup, kemudian muka. Berapa kali jalan? 1 kali jalan tepukan saja. Hadisnya. Yang kedua, tanpa meniup. Tepuk, lalu kemudian tangan dan dilanjutkan dengan muka. Ini dua praktek yang kita dapatkan dalam hadis Nabi. Tarjih wallahu ta'ala alam menguatkan, lebih memberatkan ya. Dua-duanya boleh dilakukan, tapi lebih memberatkan mengawalinya dengan muka tadi daripada tangan. Didasarkan ayat tadi faksilu wujuhakum itu tadi. Wamsahu bi ru'usikum, usap ya tadi bu wujuhikum, jadi usap muka kalian. Maka muka dulu yang diusap, bukan tangan. Wa aidikum. Jadi dengan dasar itu tarjih menguatkan yang ini. Muka dulu daripada tangan. Sekalipun boleh lakukan dua-duanya kan berdasarkan hadis. Jadi itu praktek tayamumnya. Ada lagi mungkin? Silakan. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa sempat untuk membahas beberapa bahasan tentang sholat. Jadi kalau ada hal-hal yang masih perlu diperjelas, dipersiapkan saja nanti untuk pekan depan. Mudah-mudahan kita masuk pada bahasan-bahasan seputar sholat. Kita akan bahas secara ringkas insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi terkait dengan suci bagi perempuan ya. Saya pernah ketemu perempuan, dia berwudu, tapi kukunya dicat, ya, ada cat kuku. Terus ya kayak kutek. Terus saya bilang itu wudunya nggak sah karena ada cat kukunya. Dia bilang kuku itu kan bagian tulang yang tidak wajib, maksudnya tidak diserap oleh air. Yang lainnya kan terserap. Walaupun tanpa cat juga kuku ini nggak akan terserap. Menurut dia bahwa yang dia lakukan itu sudah benar. Bagaimana menurut? Ya, bagaimana menurut tarjih ya? Ya, menurut tarjih itu
Jutek itu memang tidak menghalangi wudhu. Jadi wudhu itu tidak terhalang gitu ya. Tidak terulang. Hanya menjadikan tidak sempurna. Jadi tidak sampai. Karena kutek atau yang sejenisnya memang dia sejenis tulang betul. Tetapi apakah kuku menyerap air? Secara ilmiah bisa kita lihat kuku itu termasuk yang menyerap air. Maka kenapa kuku itu bisa tumbuh panjang gitu kan? Ya, jadi dia mengalami pertumbuhan. Jadi dia menyerap air sekalipun tidak seperti kulit yang cepat menyerapnya. Beda dengan tulang ya. Jadi tetap dia menyerap air. Bisa kita potong kuku kita misalkan, lalu kita basahi, kita taruh di tempat air, kemudian kita pegang, maka kelihatan kuku kita akan basah. Ada serapan airnya, walaupun kita lap terus tetap masih ada serapan. Maka dalam pandangan Muhammadiyah itu bahwa dia tidak bukan membatalkan wudunya, tetapi tidak menyempurnakan wudunya. Kalau mau misalkan wanita memakai untuk kukunya, misalkan hiasan di kukunya, ya cari hiasan yang menyerap air tadi. Itu ada ya, misalkan pacar yang dari Arab itu, misalkan itu dia nggak pengaruh, dia tidak menghalangi kulit kuku tadi. Mungkin itu ya Bu ya, jadi tidak ini menyempurnakan wudunya saja. Wallahu ta'ala. Silakan, nih yang anak muda nih, yang menangis, ada yang tanyakan wudunya. Ayo, kalian. Siapa yang bertanya? Ya, untuk biar wudunya itu nanti tidak ada keraguan lagi. Jangan ada keraguan. Bagaimana yang pakai jilbab tadi sudah dipraktekkan, boleh tetap menggunakan jilbabnya kalau itu tempat umum gitu. Ya hanya mengusap bagian atasnya, kemudian masukkan tangannya ke dalam, misalkan dalam, bisa dilakukan. Cukup. Alhamdulillah, baru saja kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Itu artinya kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menuju untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.